kita akan mengeksplor Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Dan di sini telah ada seorang narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau adalah Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, Bapak Dr. Adi Chandra, SPI, MSI. Halo Bapak, apa kabar? Ya, sehat semua juga, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Iya. Tahun 2023 ini. Luar biasa Pak, senang sekali nih Pak, saya bisa dapat kesempatan ini untuk bincang-bincang bersama Bapak hari ini. Gimana Pak pengalaman setelah setahun di PPS Bitung Pak? Ya, bulan depan genap setahun ya. Saya bertugas sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Kesannya sangat mendalam, rekan-rekan seluruh staf baik, bekerja serius, berintegritas, dan lingkungan sekitar, pelaku usaha, masyarakat seluruhnya menunjang. Jadi sangat menikmati bekerja mengabdi di PPS Bitung, Maria. Terus sudah ada makanan favorit di Kota Bitung ini Pak? Oh pasti, saya paling suka sashimi sama singkong sama pisang goreng goroho. Pisang goreng goroho. Goroho sama Ya. dabu-dabu roa. Sama dabu-dabu roa. Jadi menu andalan kalau teman-teman dari pusat datang ataupun tamu yang ditanyakan itu pasti sashimi, pisang goroho. Nah, di sini kan Pak, tema kita kan untuk mengeksplor Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Mungkin sahabat Bahari mau tahu apa aja sih Pak yang ada di PPS Bitung ini? Ya, terutama pasti di sini pusat pendaratan ikan. Jadi kita ada sekitar rata-rata 200 sampai 300 ton per hari. Komoditas utama kita adalah tuna, tongkol, cakalang. Kalau yang ada tentunya banyak, ada aktivitas kapal, aktivitas bongkar. Kita juga punya unit pengolahan ikan juga gitu. Cuma yang menarik di PPS Bitung ini banyak ya tempat-tempat yang perlu diekspor tentunya, Maria. Oh, gitu. Terus Pak, kalau masalah SDM yang ada di PPS Bitung gimana tuh Pak? Ya, kita SDM secara kompetensi cukup lengkap. Memang secara jumlah ini memang perlu ditambah setiap tahunnya, terutama petugas di security, di kebersihan. Karena memang untuk mengelola pelabuhan seramai ini kita butuh tingkat keamanan, kenyamanan, dan tentunya kebersihan. Karena kita aktivitas dari jam 4 subuh sampai jam 11 malam kadang-kadang. Kalau fasilitas yang ada di PPS Bitung, Ya, kita fasilitas lengkap. Kita punya 3 dermaga bongkar. Dermaga utama ini lebih kurang 126 meter untuk kapal-kapal di atas 30 broston. Kita juga punya dermaga T untuk cadangan, untuk backup, terutama untuk kapal-kapal suplai logistik di sana. Kita juga punya trestle, ini hampir 380 meter, terutama untuk kapal-kapal kecil. Dan kita juga punya TPI, tempat pemasaran ikan. Nah ini aktivitas pagi untuk one day fishing. Ini dari jam 4 sampai jam 10 pagi. Dan tentunya kita juga punya lahan untuk unit pengolahan. Kita sekarang ada 8 unit pengolahan, terutama processing untuk tuna, tongkol, cakalang. Jadi kalau fasilitas sudah lengkap, ada sarana ibadah juga, ada juga lapangan juga tempat beraktivitas. Iya, saya itu pernah keliling-keliling dermaga tuh Pak. Saya lihat dermaganya bersih, ikannya juga nampak gitu. Jadi pokoknya PPS Bitung itu terbaik. Pastilah terbaik. Nah Pak, semua orang ini terbaik. Iya. Terus Pak, hal apa sih yang menarik di PPS Bitung sehingga sahabat Bahari mungkin datang ke sini? Selain aktivitas pendaratan ikan, perlu diingat kita ini juga ada beberapa tempat situs sejarah yang ada di PPS Bitung. Pertama di bagian atas sana ada aula. Di sana tempat bertemunya Presiden Soeharto dengan Ferdinand Marcos terkait dengan pengembangan Bitung sebagai sentra perikanan di Pasifik.
Dan kita juga ada titik 0 km Sulawesi gitu. Jadi dari ujung utara selatan, nah kita di utara nih, ada di 0 km Sulawesi. Dan ada juga beberapa tempat katanya juga ada peninggalan gua Jepang juga. Jadi untuk pariwisata ini menarik. Dan juga kita ada kearifan lokal di sini. Di sini ada ibu-ibu, ada juga kapal-kapal tradisional, dan itu sepertinya bagi yang pecinta media sosial itu banyak juga tuh ambil foto-foto di sana. Jadi menarik, bukan hanya kegiatan penangkapan ikan, juga ada kegiatan-kegiatan wisata lainnya yang bisa dinikmati. Kecuali selain lautnya yang bersih dan pemandangan yang luar biasa, apalagi pas sunrise. Saya juga lihat turis-turis yang datang di sini Pak. Kemarin saya sempat keliling, saya lihat tuh ada turis-turis yang datang foto-foto di dermaga, di TPI, gitu Pak. Nah Pak, kebijakan atau program-program apa sih yang sudah PPS itu menjalankan di tahun 2023 ini? Ya, kita di 2022 dulu. Kita 2022 tentunya kami pelabuhan orientasi ekspor, kita menjaga mutu, terutama hasil tangkapan ikan. Nah, banyak yang sudah kita lakukan di 2022, ketertiban semacamnya. Dan 2023, nah ini tentunya kita juga harus mengamankan kebijakan pemerintah terkait dengan penangkapan ikan terukur atau PIT. Ini ada dua skema, pertama PNBP Pasca, yang kedua adalah sistem kontrak. Yang sudah jalan adalah PNBP Pasca. Kita dari Januari, saat ini sudah ada 4 kapal yang bongkar melalui skema PNBP Pasca. Dan syukur ini pelaku usaha di sini sangat mendukung, karena ini merubah tata kelola perikanan kita, terutama terkait perizinan, yang dulu mereka bayar dulu, nah sekarang mereka bayar sesuai dengan yang mereka tangkap. Nah, program yang lain pasti ada banyak, kesebendaran, operasional, yang lainnya. Pendataan juga, ini juga pendataan juga penting sebagai bagian dari pelaksanaan PBB Pasca di PPS Bitung. Oke, terus di tahun 2023 ini apa yang ingin PPS Bitung capai? Ya, pertama tentunya kita ingin menuju WBBM. Ini kita sudah persiapkan, ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh teman-teman PPS Bitung, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha. Dan lainnya tentunya ketertiban dan semacamnya. Baik, terima kasih Pak Adi telah bersedia hadir saat ini. Kita bisa bincang-bincang santai. Nah, sahabat Bahari, kalian udah dengar kan tadi saya sama Pak Adi bincang-bincang mengenai apa aja yang ada di PPS Bitung ini, SDM-nya, fasilitas-fasilitasnya, serta peranan program dan kebijakan yang sudah dilaksanakan di PPS Bitung. Jadi, mari jotoran ke PPS Bitung untuk melihat langsung apa aja yang di PPS Bitung. Bye, see you on next video.